Misalnya pertama bahwa akan ada penghentian pembukaan SPPG ya yang baru, jadi fokus untuk yang sekarang sudah ada. Kemudian penghitungan insentif yang dikembalikan pada metode yang sebelumnya, yaitu berdasarkan penerima manfaat. Menurut laporan atau menurut rapat yang sudah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu di Kemenko Pangan, hitungannya bisa menghemat sampai kurang lebih 1 triliun setiap bulannya. Artinya setahun itu bisa 12 triliun. Lanjut dulu Bapak, silakan. Selanjutnya. Izin saya Mita dari Berita 1. Akhir-akhir ini kan sudah ada banyak demo dan bahkan sekarang sedang ada demo. Izin bertanya, ada dari beberapa tuntutannya adalah pertama terkait dengan dituntutnya untuk turunnya harga Pertamax. Apakah masih memungkinkan untuk turun Pertamax tersebut? Jika tidak, tolong sampaikan alasannya. Kemudian juga adanya tuntutan terkait evaluasi MBG. Mungkin Pak Kepala bisa disampaikan terkait evaluasi MBG sejauh ini, khususnya terkait dengan anggaran, transparansi anggaran. Kemudian untuk Pak Sekjen Kementan tadi disampaikan bahwa kita selalu mencapai swasembada pangan khususnya untuk pada beras ya. Akhir-akhir ini pedagang di pasar mengeluhkan adanya tingginya harga beras dan termasuk juga dari bedanya kualitas. Itu bagaimana? Terima kasih. Mohon maaf Mbak Mita, saya konfirmasi lagi. Pertanyaan pertama tadi untuk Pak Kepala atau untuk Ibu Dwi Anggia? Ibu Dwi Anggia semua, baik. Satu lagi silakan. Saya Riga dari Liputan SCTV, ingin menyambung lagi pertanyaan dari Mbak Mita terkait dengan evaluasi MBG Pak. Ini kan nanti terkait dengan evaluasinya tuh ada kualifikasi indikator yang digunakan dalam penilaian SPPG, ada kelas A, B, dan juga C. Nah ini pertanyaan saya, nanti kira-kira siapa yang akan melakukan penilaian terhadap kualitas SPPG tersebut, lalu bagaimana Pak pemerintah memastikan agar tidak ada kesenjangan terkait siapa penerima manfaat untuk SPPG, misalnya kayak klasifikasi di golongan A, B, C, dan seterusnya. Lalu kemudian untuk Pak Sekjen, Pak ini mau minta tanggapan dari pemerintah terkait dengan harga telur di pasaran yang sekarang ini masih rendah begitu ya Pak, karena produksinya yang terlalu berlebih begitu. Ini seperti apa tanggapan dari pemerintah dan langkah-langkah selanjutnya akan seperti apa? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Kita mulai dari Bapak. Kami persilakan Bapak Kepala Bako. Baik, terima kasih. Tentu kita semua bersyukur dengan perkembangan terakhir berkaitan dengan perang Iran dan Amerika Serikat serta Israel di Selat Hormuz. Walaupun tentu kita tetap harus menyambut ini dengan penuh kehati-hatian ya, karena ini kan situasi yang sangat volatile. Tetapi ini tentu saja membuka harapan baru. Kalau bicara ekonomi Indonesia, nanti tentu detail bisa ditanyakan dengan Menteri Keuangan, tetapi kami melihat bahwa ruang fiskal Indonesia akan lebih ringan, terutama dengan penurunan harga minyak dunia yang terakhir angkanya di berapa? 83 atau 80 US dollar. Nah itu bahkan sudah di bawah 80-an pada hari ini, dari sebelumnya sekitar 93 US dollar per barel atau per liter, per barel ya, 93 per barel. per barel. Jadi dengan kebutuhan impor Indonesia yang sekitar 1 juta 1,6 liter ya per hari ya, 1,6 juta liter ya per hari, maka kemudian tentunya bisa dikalikan tuh penghematan yang bisa yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Jadi ini kabar baik yang kita sambut dengan penuh harapan dan akan memberikan ruang fiskal yang juga lebih bagus. Di sisi yang lain, dalam beberapa hari ini kita melihat adanya indikator-indikator ekonomi yang juga membaik dari segi saham mulai di atas 6.000, kemudian nilai tukar juga di bawah 18.000. Kalau yang fundamental kan memang dari sebelum ini pun juga sudah bagus. Kita punya cadangan devisa yang masih di atas 5 bulan, kemudian juga inflasi kita yang masih terjaga, kemudian juga hutang luar negeri kita yang di bawah rata-rata negara lain. Jadi fundamental ekonomi Indonesia sangat baik, dan tentu yang baik ini akan menjadi lebih baik lagi dengan perdamaian yang bisa dicapai di Timur Tengah. Kemudian mengenai evaluasi MBG,
Tentu kabar terbaru dari BGN atau MBG ini adalah ditunjuknya jubir yang baru itu, Ibu Sari, Bu Agustina Arumsari, ya, yang sebelumnya adalah Wakil Ketua BPKP, kemudian kemarin dilantik menjadi Wakil Kepala BGN. Jadi kita mendapatkan satu juru bicara yang memiliki latar belakang keuangan yang kuat. Kami yakin bahwa Ibu Sari dengan latar belakangnya sebagai BPKP bisa melihat celah-celah efisiensi dari MBG dan dari BGN, dan insya Allah pesannya juga akan sangat kuat, sangat teknokratis, karena memang beliau dan BPKP termasuk yang memberikan masukan dan melakukan kajian yang dalam dan panjang kepada Bapak Presiden terkait dengan implementasi dari MBG dan BGN selama ini. Jadi, beberapa yang sudah kita dengar, misalnya pertama bahwa akan ada penghentian pembukaan SPPG ya yang baru, jadi fokus untuk yang sekarang sudah ada. Kemudian penghitungan insentif yang dikembalikan pada metode yang sebelumnya, yaitu berdasarkan penerima manfaat. Menurut laporan atau menurut rapat yang sudah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu di Kemenko Pangan, hitungannya bisa menghemat sampai kurang lebih 1 triliun setiap bulannya. Artinya setahun itu bisa 12 triliun. Nah, apakah akan ada inovasi efisiensi yang lain dari segi keuangan? Tentu kita lihat kajian komprehensif dari BGN yang akan dilaksanakan selama periode libur anak sekolah pada saat ini. Jadi selama libur sekolah, MBG dihentikan untuk bisa dilakukan evaluasi secara total. Jadi ada evaluasi terhadap mekanisme penghitungan insentif, kemudian ada evaluasi terhadap jumlah SPPG. Ditambah lagi yang sudah dibicarakan juga dalam rapat tersebut adalah bagaimana bisa mengoptimalkan penerima manfaat dari kelompok 3B, ibu menyusui, ya, ibu hamil, dan balita. Juga fokus ke depan kepada pembangunan SPPG di daerah 3T atau daerah terpencil, sehingga kelompok-kelompok yang paling rentan ini bisa mendapatkan manfaat secara maksimal. Kemudian mengenai grading, ya, ini sangat teknis, jadi tentu harus ditanyakan nanti kepada Ibu Sari dan kepada BGN. Sebetulnya mengenai grading ini sudah ada dan sudah diberlakukan oleh BGN. Jadi ada klasifikasi dari grading tersebut berkaitan dengan apakah ada pelanggaran yang bersifat mayor, bersifat minor, dengan angkanya masing-masing. Nah, apakah kemudian grading ini akan dibuat kriteria baru? Tentu ini berkaitan dengan evaluasi yang sudah saya sampaikan tadi. Tapi dari grading tersebut juga akan ada pengaruh kepada efisiensi. Jadi efisiensi yang akan bisa dilakukan oleh BGN nanti ada 2 variabel tuh. Pertama dari penerima jumlah, yang kedua dari grading. Jadi mungkin 2 SPPG dengan jumlah penerima yang sama, katakanlah misalnya 2.000 gitu, Bu Anggia, itu nanti bisa mendapatkan insentif yang berbeda, karena yang satu gradingnya A, satu gradingnya B, bahkan bisa juga sampai gradingnya C. Yang terburuk bahkan SPPG-nya bisa diberhentikan atau di stop pelayanannya sama sekali. Kira itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Silakan selanjutnya. Terima kasih Bapak Kepala. Selanjutnya kepada Ibu Dwi Anggia, silakan. Terima kasih Mbak Silvi. Izin Pak Kepala untuk tadi pertanyaan dari Mas Henry, ya, investor, terkait dengan pengadaan impor minyak dari Rusia. Walaupun kita tahu sekarang kan ini dinamikanya di Timur Tengah sangat luar biasa, ya. Kemarin sempat ada rencana untuk membuka untuk jalur Selat Hormuz, dan kemudian ini masih sangat dinamis sekali. Yang pasti arahan Presiden jelas untuk tetap memperkuat cadangan energi nasional kita dengan beragam cara, termasuk salah satunya adalah impor crude dari Rusia. Ini masih tetap akan berjalan, Mas, masih tetap dalam proses, dan seperti yang kita ketahui juga kan Presiden sudah memberikan instruksi jelas melalui Kepres 26 tahun 2026 tentang BBM, pengadaan BBM. Ada badan usaha seperti Lemigas diantaranya yang juga diberikan kewenangan untuk melakukan impor dalam hal untuk memperkuat ketahanan energi nasional kita. Jadi apapun upayanya, pembelian minyak tidak hanya dari Rusia, dari negara lain, kecuali Timur Tengah yang memang sekarang lagi berkonflik, pasti akan diupayakan. Dan sebelumnya memang diversifikasi supply ini sudah dilakukan oleh Pak Menteri sesuai dengan arahan Presiden. Kita juga mengambil dari negara-negara di Afrika, dan dari Nigeria, Angola, dan juga dari Amerika.
apapun upaya, apapun dan dari manapun sumbernya pasti akan diupayakan agar bisa memperkuat kondisi stok energi nasional kita. Itu yang pertama. Ini saya langsung izin Mbak Selvi merespon dari turunnya soal harga Pertamax ya. Silakan. Nah, berkaitan dengan harga BBM non subsidi, mungkin saya perlu jelaskan kembali. Banyak mungkin di luar sana yang belum memahami dengan clear. BBM ini kan memang jenisnya ada dua, BBM subsidi dan non subsidi. BBM subsidi kita berbicara Pertalite dan juga solar subsidi. Kalau untuk BBM subsidi ini dipastikan oleh Pak Presiden sesuai yang disampaikan oleh juga Menteri SDM, untuk BBM subsidi, Pertalite dan solar tidak akan mengalami kenaikan. Tujuannya apa? Untuk melindungi masyarakat rentan. Kalau mungkin bisa meminjam istilah Pak Kepala, melindungi wong cilik. Inilah kebijakan Presiden untuk menjaga BBM subsidi tidak naik harganya. Sesulit apapun kondisi geopolitik di luar sana, ini yang terus dijaga. Sementara untuk BBM non subsidi kita berbicara tidak hanya Pertamax, tapi juga BBM, produk BBM yang diproduksi atau yang dijual oleh badan usaha swasta juga. Ada Dexeris juga, ada Pertamax, ada macam-macam. Ini mekanismenya memang mengikuti mekanisme harga pasar. Minyak mentah dunia berapa harganya, apakah naik atau turun. Nah, mau tidak mau BBM non subsidi ini harus mengikuti itu, mengikuti sesuai dengan harga keekonomiannya. Walaupun tetap ada aturannya di Kepmen 245 tahun 2022 yang mengatur harga untuk jenis bahan bakar tertentu. Nah, apakah bisa turun? Pasti. Ketika harga minyak dunia turun, sudah bisa dipastikan harga BBM non subsidi juga akan turun. Ketika begitu juga sebaliknya, ketika harga minyak dunia mengalami kenaikan, mau tidak terhindarkan harga BBM non subsidi harus menyesuaikan dengan harga keekonomiannya. Kalau tidak, ini akan mempengaruhi keberlanjutan atau keberlangsungan pengadaan energi nasional. Kalau kita berbicara contoh sederhana nih, bahan bakunya di luar sudah naik, yang dagang nggak bisa menaikkan harga, mau tidak mau kan itu akan ketersediaan bahan yang dijualnya jadi tidak ada. Jadi ini yang mempertimbangkan. Namun balik lagi, kita tahu kondisi saat ini kenaikan harga BBM non subsidi ini memang sudah berlangsung. Kalau kita bicara negara-negara kawasan di tetangga sudah jauh lebih dulu mengalami kenaikan penyesuaian. Tapi kita tahu di April kemarin sesuai arahan Presiden, pemerintah Pak Presiden masih mencoba untuk menjaga kestabilan ekonomi, menjaga daya beli masyarakat. Makanya sempat ada diskusi dengan badan usaha baik itu plat merah ataupun badan usaha swasta untuk mempertahankan harga BBM non subsidi dalam hal ini Pertamax. Tapi seiring berjalannya waktu, fluktuasi harga yang semakin dinamis, ini para pelaku usaha mau tidak mau harus menyesuaikan dengan harga keekonomian seperti itu. Jadi kalau ditanya akan turun nggak harga minyak dunia turun, pasti akan ada penyesuaian juga untuk penurunan harga BBM non subsidi. Demikian.